Selamat pagi jemaat sekalian. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Berjumpa lagi bersama saya, Penatua Ridho Wakim, dalam acara Renungan dan Doa Pagi Majelis Jemaat GPM Marbali, edisi Jumat 10 September 2021. Semoga kita semua tetap diberkati. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami syukurkan berkat-Mu ya Allah, di dalam cinta anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami melewati malam dan tiba di saat ini dalam perkenan-Mu. Kami minta kasih-Mu yang membiaskan hikmat atas kami, sehingga menuntun, mendengar firman-Mu, menguatkan jemaat. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu bagi kami semua. Amin. Jemaat, sabda Allah di pagi ini terbaca dalam kitab pertama Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat dapat membacanya secara pribadi di rumah, dilanjutkan dengan mendengar renungan di pagi ini. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu, telah lama ketika Saul memerintah. Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, menjadi pemimpin adalah dambaan setiap orang. Tapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Karena pemimpin adalah jabatan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang dianggap layak untuk tugas ini. Menjadi pemimpin bukan pilihan kita sebagai manusia, tetapi pilihan Tuhan. Israel mengalami hal yang sama. Ketika masa transisi Saul meninggal, orang Israel menjalani masa vakum. Tak ada raja, tak ada pemimpin yang bisa mengayomi mereka. Allah dalam rencana agungnya bagi Israel telah mempersiapkan dan memilih orang yang layak dalam pandangannya untuk jabatan eksklusif ini. Sosok itu adalah Daud. Pertama Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 3 memberi gambaran bagaimana otoritas Allah memilih dan mengurapi Daud untuk jabatan ini. Proses penetapannya sangat singkat dan sederhana, yaitu: pertama, pengurapan ini diawali oleh pengakuan orang Israel atas kepemimpinannya. Orang Israel berkumpul dan mengakui sosok Israel sebagai orang yang dipersiapkan sebagai raja. Pengakuan ini didasari dua hal, yaitu: alasan pertama, orang Israel telah melihat bukti kepemimpinan Daud atas gerakan orang Israel. Alasan kedua adalah pilihan Daud menjadi raja berasal dari otoritas firman Allah. Allah telah berfirman dan menetapkan Daud untuk jabatan eksklusif ini. Kedua, pengurapan tua-tua atas Daud sebagai raja. Para tutua adalah representasi dari Tuhan. Jadi ketika mereka berkumpul dan mengadakan perjanjian,
menunjukkan keberpihakan Tuhan atas Daud melalui para tetua Israel. Daud diurapi. Berarti Daud diberi kuasa dan hak maupun karunia eksklusif oleh Tuhan untuk jabatan raja ataupun jabatan pemimpin. Daud dipilih oleh Allah sebagai raja, tapi Tuhan juga memperlengkapi Daud dengan wibawa dan karunia khusus sebagai raja. Allah memilih dan Allah yang sama melengkapi Daud untuk tugas mulia ini. Bagaimana dengan kita? Semua orang diberi peluang dan kesempatan menjadi pemimpin atas dirinya, atas keluarga, dan masyarakat di mana kita berada. Tapi ingatlah bahwa menjadi pemimpin membutuhkan pengurapan kuasa Allah. Menjadi pemimpin tanpa pengurapan Allah, peran kepemimpinan kita akan sia-sia. Untuk itu, berdoalah meminta Tuhan menjadikan kita layak untuk kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita. Minta Tuhan melengkapi kita sebagai alat kesaksian yang hidup melalui peran kepemimpinan yang diamanatkan kepada kita. Jabatan itu bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani dan mengabdi dengan tulus. Tanggung jawab penuh dan takut akan Tuhan. Selamat memimpin dan selamat melayani. Amin. Jemaat, marilah berdoa. Ya Allah, kami mengagungkan karya-Mu, memimpin kami menjalani waktu dan pengabdian. Firman-Mu menuntun dan mengarahkan kami untuk bersaksi tentang kepemimpinan-Mu atas kami manusia dan semesta. Jadikanlah kami istana cinta-Mu dalam kepemimpinan-Mu yang mendamaikan. Nyatakanlah kuasa-Mu atas dunia dan manusia, bahwa Engkaulah Allah yang patut disembah, dan kami tidak boleh mengabaikan kepemimpinan-Mu. Hiburlah dan puaskan jiwa kami dengan rezeki, kesehatan dan kekuatan, serta penghiburan yang sejati. Singkirkan kebisingan dunia yang menguasai kami, dan biarlah Roh-Mu berbicara mengatasi kekuasaan dunia yang semu. Jadikanlah kami pemimpin yang memberkati hidup dan sesama kami. Untuk semuanya itu, kami memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan karya Roh Kudus yang memberkati kami sekalian, kini dan sepanjang masa. Amin.